wabarakatuh. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngelawak Kertosono. Saya Rinu Arum Puspitasari bersama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngelawak Kertosono. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir narasumber kita yang sangat menginspirasi dan sangat memberikan kita suatu hal yang terbaik, yakni Ibu Dr. Anda Lulu Indarinul Mufidah, MPD. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara podcast hari ini. Ya. Untuk perbincangan hari ini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan. Beliau ini adalah dosen di Prodi PGMI ya Bu. Ya. Sebelumnya saya akan mempertanyakan perihal tentang apa yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya Bu. Sebenarnya menurut saya pertanyaannya jangan ujuk-ujuk apa tantangan sekarang ini. Tantangan Kepada tantangan sekarang anak-anak. Kalau karena seiring dengan kemajuan zaman, dunia teknologi memang tidak bisa dihindari dengan serta-merta gitu ya. Mau menghindari sama sekali tentu tidak bisa. Ya, nah? Apalagi anak-anak sekarang terpengaruh dengan seperti game. Ya. Terus kemudian gadget dan lain sebagainya. Tentu orang tua harus berusaha bagaimana memahami dan bisa terjun di dalamnya, membersamai anak-anak ketika menonton atau melihat apa yang disenangi anak-anak. Sehingga orang tua bisa sekaligus mengedukasi, mendidik dan menyampaikan bahwa apa yang dilihat ini yang baik, bahwa apa yang tokoh seperti ini orang yang tidak baik atau karakter ini tidak baik. Jadi ayah harus tahu, ibu harus tahu apa yang ditonton oleh anak-anak. Tidak serta-merta semua ditelan mentah-mentah oleh anak-anak. Ya, ini yang berat ini. Anak-anak menangis kalau nggak menonton apa yang dia sukai. Iya. Peran orang tua di sini sangat penting ya Bu. sangat penting dan harus tahu dan melihat dan ikut bermain, melihat di dalamnya. Sehingga di sini orang tua di samping mengingatkan itu, orang tua juga harus bagaimana bisa memasukkan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tentang karakter masing-masing yang dia lihat tokoh yang ada di permainan itu. Termasuk lagi bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan. Oh adik, ini waktunya sudah azan, kita sholat dulu, istirahat dulu. Nah itu termasuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Menurut saya seperti itu. Jangan kalau kita memarahi terus melarang-larang dengan tanpa alasan, tentu anak-anak kita juga akan memberontak sejadi-jadinya. Sehingga mulai membenci orang tua, terus mencuri-curi, kalau mau main delik-delik dan lain sebagainya. Itu malah merugikan baik pada perkembangan anak maupun juga merugikan orang tua sendiri terhadap perkembangan anaknya. Menurut saya itu. Berarti selain peran orang tua yang penting, termasuk lingkungannya juga Ibu yang lingkungannya, teman-temannya tentu sangat sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya juga. Ya, begitu. Di sisi lain kan yang mungkin kita kenal itu kayak kesehatan mental anak-anak zaman sekarang itu kan yang dikenal generasi Z yang lebih kayak mungkin dalam hal psikologisnya itu kurang akan Ya mudah marah, diingatkan apa langsung ngegaspol gitu kalau diingatkan ya. Terus merasa terganggu dengan kalau kita mengingatkan atau mereka sangat merasa terganggu sekali. Dan mereka egonya sangat tinggi. Kalau tidak
kita pelan-pelan kita mengingatkan atau masuk atau kita menanamkan nilai-nilai yang seharusnya mereka bisa menghindari itu, ya seperti itu nanti jadinya. Seperti kita akhirnya kayak orang tukaran dengan anak-anak. Cuma begini saja kok nggak boleh atau apa saja, semoyo saja, ya tanpa merasa beban bersalah sedikit pun. Itu anak ya. Kadang makan ya informasi-informasi yang tidak benar. Berarti tontonan-tontonan yang tidak bagus, bisa seperti itu. Peran orang tua itu kan sangat penting buat anaknya, Ibu. Untuk itu, apakah orang tua tuh harus diberikan suatu edukasi sehingga mereka sebagai orang tua tuh memberikan menjadi contoh parenting yang baik untuk anak-anaknya? Ibu menjadi tokoh parenting, bapak, orang tua, keluarga siapapun yang ada di rumah. Ini ya memang harus pandai. Sekarang tuntutannya itu harus pandai, Ibu. Tidak boleh orang tua terus sakura jawane atau lepas tangan, tidak bisa. Ya harus tahu. Saya harus tahu. Kalau memang ya harus masuk di dalamnya lah. Mengikuti sebisa mungkin, harus mengedukasi diri ya terhadap dunia teknologi seperti ini. Kalau memang tidak ingin menjadi korban yang berikutnya, ya baik anak, orang tua semua berkepentingan untuk menyelamatkan generasi kita, gitu. Kalau semuanya Ibu kan mungkin contohnya di di pedalaman mungkin yang sekiranya tuh pengetahuannya tuh kurang sehingga mungkin pola asuh ibu ataupun orang tua yang di kota pun di desa kan pasti berbeda ya Bu. Mungkin suatu yang membuat pola asuhnya berbeda juga membuat psikologis anak di kota dan di desa kan berbeda ya Bu. Mungkin ada hal yang sekiranya itu menjadi suatu tips ataupun edukasi biar untuk seluruh parenting yang ada di kota pun di desa tuh penerapannya gimana Bu? Baik, untuk masalah sekat di kota dan di desa, saya kira dari segi teknologi enggak ada bedanya ya, mungkin dari segi itu. Maka yang di desa pun orang tua siapapun harus berusaha memiliki pola asuh yang bagus juga. Yang di kota juga sama ya, harus hati-hati. Yang di desa juga ya harus hati-hati, waspada. Semuanya sama sebenarnya. Kalau di kota memang terlalu apa-apa fasilitas tersedia ya. 1 detik 2 detik saja bisa terjadi. Mungkin kalau di desa enggak seperti itu mungkin, tapi kalau dari segi teknologi informasi, lihatlah banyak yang sudah menjadi korban. Kalau di pedesaan pun seperti itu ya, kalau memang tidak benar-benar hati-hati ataupun waspada ya. Dari segi kerusakan moral bisa saja yang di desa juga seperti itu. Nah, jangan sampai kemajuan teknologi ini menggerus kepada perkembangan anak-anak sehingga mereka tidak mau belajar, tidak mau menjaga diri dari nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh budaya yang ada di masyarakatnya. Kearifan-kearifan ini selalu ditanamkan, mereka dipersibuk dengan kegiatan-kegiatan yang arif di lokalnya masyarakat desanya. Kalau ini bisa menutupi, bisa menjembatani sesuatu yang sangat jomplang di desa ataupun di kota ini, sehingga saling bisa menutupi, bisa saling menutupi kekurangan. Kalau di kota juga dibersibuk dengan kegiatan yang positif, di desa pun juga seperti itu. Selain tadi orang tua kan sangat peran penting dalam perkembangan anak juga. Apakah ada suatu peran guru untuk dalam perkembangan psikolog dalam peserta didik ataupun guru kan juga merupakan orang tua dari anak-anak kalau di sekolah ya. Punya tanggung jawab penuh ke anak-anak, terutama ke perkembangan anak-anak. Bahkan guru ini sebenarnya lebih diendel sama anak-anak daripada orang tua mungkin ya, dari segi perkembangan di sekolah terkait dengan tugas-tugas akademiknya ya, tugas-tugas ekstranya, anak-anak lebih tertata di sekolah sebenarnya memang itu. Nah, orang tua
dalam hal ini guru punya tanggung jawab mutlak di sekolah sepenuhnya, ya memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar terhadap perkembangan anak-anak. Tuh, saya kira itu. Perihal mengapa sih Bu tenaga pendidik tuh perlu memahami karakteristik perkembangan peserta didik? Ya supaya kalau ingin berhasil pendidikan atau pembelajarannya atau perkembangan anak-anak, ya orang tua atau dalam hal ini guru perlu sangat memahami apa yang menjadi tugasnya dalam apa yang hubungannya dengan intrasekolah, ya toh, kegiatan yang apa lagi selain intrasekolah, ekstra ya sekolah, terus ya kokulernya dan semuanya. Ini dalam rangka menghantarkan kepada kesuksesan anak-anak. Nah di sini akan berhasil manakala seorang pendidik ini memahami perkembangan masing-masing anak. Nggak mungkin tercapai, nggak mungkin berhasil tanpa disertai dengan memahami perkembangan anak-anak. Ya, karena anak-anak itu memiliki jiwa yang apa ya bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam. Baik, itu yang saya sampaikan. Apa masalah umum yang mungkin Ibu sering jumpai dalam perkembangan peserta didik? Mungkin ada sih kiranya mahasiswa ataupun peserta didik yang dalam proses pembelajarannya sulit dalam memahami ataupun dalam hal bagaimana Ibu menanggapinya ataupun dalam hal untuk mengatasinya? Yang saya lihat anak-anak kalau terkait dengan pembelajaran di sekolah, mereka memang nampaknya sering terganggu dengan terganggu dengan hal-hal yang sifatnya tidak serius, ya, tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Kalau ada pekerjaan rumah tidak tahu kok sudah menjadi tren itu kenapa nggak dikerjakan. Ya, jadi ketaatan yang harusnya ditaati oleh anak-anak ini tidak diperhatikan betul-betul. Mereka juga sangat rendah literasi atau membacanya sehingga mereka tidak memiliki referensi atau kurang memiliki referensi dalam hasanah keilmuan, sehingga mau membaca ini mau ini mereka tidak tahu mereka sebenarnya terkait-kait berkaitan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang pasti dalam tarikh Islam, bahasa Arab, fikih misalnya, terus misalnya ilmu PKN, bahasa Indonesia. Sebenarnya mereka ilmu-ilmu yang ada ini semua berkaitan ya, tema-temanya berkaitan ya, keilmuan ini loh ya ada hubungannya. Lah anak-anak sekarang itu kebanyakan mereka ini tidak memahami ini sehingga mereka memiliki ilmu yang sangat parsial ya. Punya masalah di sini tidak bisa menyelesaikan di sini. Nah, oleh karenanya disinilah sebenarnya anak-anak itu selalu membaca baik membaca buku pelajaran atau membaca keadaan zaman atau membaca apa yang ada sekelilingnya. Itu suatu kebutuhan kalau memang ingin perkembangan psikologinya bagus, ya, memahami semuanya. Dari banyak membaca, banyak memiliki referensi, itu akan sangat menunjang terhadap perkembangan anak-anak. Tuh. Sebelum saya menutup acara perbincangan hari ini, mungkin ada pesan-pesan untuk Ibu Lulu terkait tips ataupun cara-cara untuk orang tua ataupun para pengajar, guru-guru, sehingga mereka tuh lebih mengetahui karakteristik dari anak-anaknya ataupun peserta didik, sehingga peserta didik ini mengetahui minat bakat mereka. Ya. Orang tua, guru, pendidik, terus anak-anak itu sendiri dalam hal ini murid, ini semua memiliki tugas dan kewajiban untuk selalu mengedukasi diri. Guru juga bukan berarti selesai belajar, orang tua juga begitu. Jadi mereka saling belajar sehingga
terutama untuk mengetahui perkembangan anak-anak ini. Capaiannya sudah seperti apa, sampai di mana. Perlu ditanyakan, jangan sampai mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 aliyah enggak pernah ditanya sama sekali. Satu SMP sampai mau keluar enggak pernah ditanya ada masalah apa atau bagaimana capaiannya seperti atau rapotnya seperti apa. Karena mereka tidak memiliki kepedulian itu. Ya, maka dalam hal ini saran saya semua kalau berkeinginan untuk memiliki perkembangan anak-anaknya bagus, orang tua, guru, semuanya saja, stakeholder siapa saja memiliki kewajiban yang sama untuk membina perkembangan anak-anak. Ya, seperti itu. Jangan dibebankan ke sekolah saja atau ke orang tua saja. Guru kadang mengajar saja, saya tidak mau tahu terhadap ini, tidak boleh. Semuanya harus. Berarti semuanya harus. Semua punya kewajiban dan punya tanggung jawab. Baik dari guru, terus guru, orang tua, masyarakat, teman-teman di kita. Betul. Ya, masyarakat jangan justru menjadi wadah tempat menampung keburukan-keburukan yang disembunyikan, tidak. Harus punya seleksi lah, harus punya filter, menjadi filter semuanya untuk perkembangan kebaikan anak-anak. Ya, sudah. Ya. Mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini, Bu Lulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sayangnya waktu telah memisahkan kita. Semoga lain waktu kita bisa berbincang santai lagi. Ya. Terima kasih. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono, saya Rinu Arum Puspitasari mohon undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.